Haleluya, haleluya. Apakah Yesus Kristus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mantan pendeta Bapak Christopher Kainama, atau yang saat ini dikenal dengan Bapak Ahmad Kainama. Mari kita simak videonya berikut ini. Sebagai seorang mantan pendeta dengan nama asli Christopher Kainama, ia akrab dengan Alkitab dalam berbagai bahasa, mulai dari terjemah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, hingga dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Ayat demi ayat, ia selami, hingga akhirnya bertemu dengan sebuah ayat yang sangat menghentak dirinya. Yang paling memukul saya itu adalah Yohanes pasal 5 ayat 30. Itu paling memukul saya, bahwa saya harus mengikuti anjuran beliau Yesus, beliau Isa alaihissalam, Nabi Allah ini, untuk patuh dan mengikuti Nabi setelah dia. Setelah saya baca ini Yohanes pasal 5 ayat 30, itu saya tadinya saya masih, oh dia memberitakan bahwa akan ada Nabi gitu, tapi saya tidak puff gitu untuk ke situ gitu ya, untuk ikutin, enggak, aku tetap sama dia aja gitu. Tapi setelah baca ini, apa katanya Ustaz? Nah udah, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kalaupun aku ikutin dia, tidak ada cara lain, aku harus ikut yang dia bilang tadi. Ia yang akan datang, dia akan mengajarkan kamu, akan mengembalikan kamu kepada seluruh kebenaran. Yang aku ikuti sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, bahkan dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa Ustaz? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia utusan, mentok Ustaz. Mentok saya. Yesus yang aku agungkan, bahkan aku diampuni dosaku, ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan saya yang bilang, beliau, dan aku masih cinta sama beliau. Dan semua orang muslim di seluruh jagat raya ini memuliakan Isa kok. Cinta sama dia. Sampai dibilang Isa ibnu Maryam, Isa Rasulullah, Isa Nabi Allah, Isa alaihissalam, Isa al-Masihu, dimuliakan habis-habisan. Karena dia fair. Karena dia fair. Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kamu apa dari aku? Ikutilah dia yang akan datang setelah aku, yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Namanya Muhammadin. Dia dapat kitab dan dia tidak dapat membaca. Dan kuncinya, dia akan membawa kamu kepada Qul huwallahu ahad. Saya tidak menyerang, saya tidak menghina, tidak insulting, tidak underestimate, tidak. Aku sayang dan aku muliakan. Aku tidak menyalahkan Bible kok, nggak pernah. Justru aku bilang Bible benar. Ada mungkin yang sudah dirubah menurut pengakuan dari Bapak gereja yang dihormati, yaitu Paus Benediktus ke-16 pun. Dia keluarkan statement tentang ayat-ayat yang adalah imbuhan. Silahkan dicari sendiri. Paus Benediktus 16 mengeluarkan statement traktat dogma tentang ada ayat-ayat banyak, Pak. Bukan orang Islam yang tulis, bukan saya yang mualaf, bukan. Yang bilang ada ayat-ayat sisipan, ayat-ayat palsu, ayat-ayat yang dibuang, itu justru Paus Benediktus 16. Gitu ya. Kesadaran itu ia peroleh justru saat ia belajar Alkitab langsung di tanah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kegoncangannya oleh ayat-ayat Alkitab itu pun sempat ia klarifikasi ke para rabi Yahudi di sana. Apa hasilnya? Rabi Yahudi, klarifikasi saya kepada mereka justru membuat saya makin sedih. Justru saya bukannya mendapat kekuatan untuk jadi Islam, atau saya mendapat kekuatan untuk tetap Kristen. Justru saya makin kacau. Karena apa? Orang Yahudi nggak ada yang respect sama Jesus. Jangankan untuk jadi Tuhan, untuk jadi Nabi, untuk jadi anak manusia saja tidak dianggap. Ustadz maaf, boleh diketik Gittin, Gittin spasi 57A. Ini yang saya mohon ini, agar ini jangan dibuka gitu. Tapi kenapa dibuang ke web? Ini pandangan Yahudi tentang Yesus. Tuh, itu tuh. Saya dapat jawabannya itu.
Bagaimana tentang Yesus? Apa Ustadz bacain lagi, jadi jangan saya yang baca. Nanti saya dikira bohong. Orang Islam bilang begitu? Tidak. Orang Islam memuliakan Isa alaihissalam. Terus kenapa orang Kristen dan Katolik benci sama orang Islam? Janganlah. Ya. Toleran gak orang Islam? Toleran. Karena kita memuliakan. 25 kali nama Isa alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kita berikan surat khusus kepada maminya. Opanya kita Al-Quran ada. Ini yang membuat saya pikir, bagaimana kalau aku tanya tentang Islam? Apakah percaya, Rabai? Do you believe, Rabai, that Al-Quran, the holy scripture of Muslimin, is the real holy scripture? Is the word of God. Be careful for your mouth. Hati-hati ngomong. Begitulah reaksi beberapa robi Yahudi yang ditemuinya saat ia bertanya tentang Al-Quran. Mereka mengakui bahwa Al-Quran itu firman Allah. Lalu, bagaimana pendapat mereka tentang kerasulan Muhammad SAW? Gak boleh ngomong sembarangan Al-Quran. Saya nyeletuk lagi, kalau gitu, apakah benar Muhammad itu adalah Nabi? It's the holy name of our cousin. Saya kalau cerita ini bawaannya pengen nangis. Mereka kelas kepala padahal mereka tahu. Saya nggak pernah benci ya, saya nggak pernah benci. Kelakuan Zion itu yang perlu dibenci. Zionis, Zion itu beda kelompok sama Yahudi, beda. Ada bagian besar dari Yahudi yang ikut Zion. Tapi ada Yahudi yang mengerti asasnya. Dia bersikeras pegang, kami mengikuti Torah. Padahal kalau dia benar-benar ikut Torah, dia harusnya jadi Islam. Ada Yahudi. Ketika saya konfirmasi ini, saya mendapatkan pemaparan yang justru menguatkan saya untuk mengikuti kata-kata Yesus yang tadi Ustaz bilang. Pertanyaannya, saya konfirmasi kata-kata Yesus, tapi saya tidak dapat. Yang saya dapat justru confirm kekuatan. Saya di-encourage untuk membenarkan kata-kata Yesus untuk menjadi pengikut Rasulullah. Karena ketika saya mengikuti dan mencintai Rasulullah, saya sudah memuji nabi-nabi yang lain 2 kali. Demikianlah mata rantai kenabian yang menghubungkan Isa alaihissalam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai itu juga menghubungkan mereka dengan para nabi dan rasul yang sama-sama diutus Allah untuk membawa satu ajaran, yaitu ajaran tauhid. Bila seorang Christopher Kainama yang non-muslim mendapatkan hidayah dengan mendalami sosok Nabi Isa alaihissalam, bagaimana dengan seorang muslim yang mendalami biografi Isa putra Maryam ini? Tentang kedatangan dan kepergiannya yang ajaib, tentang pembelokan fakta yang hingga kini dipercayai oleh banyak orang, juga tentang kedatangannya kembali di dunia untuk menaklukkan Dajjal. Haleluya, ketika kita mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh saudara kita Bapak Ahmad Kainama lewat video yang barusan kita simak bersama, maka perlu saya luruskan beberapa hal. Yang pertama, dia menjelaskan terkait dengan Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30, bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Padahal itu Yesus lagi bersaksi tentang dirinya sendiri dalam kapasitas dia sebagai manusia biasa. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dalam karya penyelamatan Yesus Kristus bertindak sebagai Tuhan 100%, tetapi juga sebagai manusia 100%. Dalam kemanusiaannya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena hidupnya hanya bergantung kepada Bapa Yahweh yang memberikan kekuatan, yang memberikan perlindungan senantiasa bagi Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, kemudian ketika mencermati apa yang disampaikan, Bapak Ahmad Kainama kemudian menyebutkan bahwa nanti ada seseorang setelah Yesus yang akan membawa kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang dimaksudkan itu bukan manusia, saudaraku. Yang dimaksudkan ayat itu tentang Roh Kudus. Kalau kita baca ya, kalau kita baca secara baik-baik ya, dalam Yohanes 16 ya saudaraku, dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 berkata seperti ini. Saya akan baca bagi kita sekalian, bahwa
Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan menuntun atau memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara, yang dimaksudkan di sini bukan manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Nah, ini yang perlu diluruskan, saudara. Yang berikut, kalau dalam penjelasan terkait dengan Yohanes 5 ayat 30 itu, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan ayat itu, ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa Yesus melakukan hal besar sebagai bukti. Ya, saya akan bacakan ini. Ya. Bapa bersaksi, Bapa yaitu Bapa Yahweh bersaksi, dan kesaksian yang ditulis dalam ayat ini seperti ini. Kita akan lihat bersama, saya akan baca bagi kita sekalian dalam Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ayatnya yang ke-35 dan seterusnya sampai 37 dengan baik. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, ya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini artinya apa? Yesus diberikan tanggung jawab yang besar. Berarti Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang besar, bukan tidak dapat membuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang berikut, saudara, dalam video yang kita simak bersama, Bapak terkasih kita berkata bahwa ada sebuah ajaran yang begitu memojokkan Yesus tentang giting, saudara. Ya, nah semua kita sama tahu. Ya. Perlu saya kasih tahu kepada semua kita bahwa ajaran giting ini datang dari sebuah pengajaran agama Yahudi. Ya. Bahwa agama Yahudi ini tidak percaya Yesus Kristus. Wajar saja mereka punya pengajaran tidak sepaham dengan ajaran Kristus. Sangat disayangkan kalau waktu Bapak di Israel, Bapak belajar kepada orang Kristen yang taat, pasti Bapak tidak akan mendapatkan jawaban yang membingungkan, bahkan membuat Bapak harus berpindah agama. Nah, kenapa Bapak bingung dalam menghadapi jawaban-jawaban para rabi Yahudi yang mengakibatkan Bapak mesti pindah agama? Karena mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, saudara, dalam Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, dia bilang begini, ia telah ada di dalam dunia ini, dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jelas. Bagaimana mungkin mereka bisa menjelaskan tentang Yesus Kristus? Orang mereka tidak kenal dia, mereka tidak mau menerima dia, padahal dia sudah datang 2020 tahun yang lalu, saudara. Nah, ini yang membingungkan Bapak terkasih, Bapak Christopher atau Bapak Ahmad Kainama. Oleh sebab itu, harapan saya kepada semua saudaraku umat Nasrani bahwa tetap berdiri teguh dalam iman percaya kepada Kristus, karena Kristus kita adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tetap percaya dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, sebab nanti di akhir zaman tidak ada satu orang pun yang datang, hanya Yesus Kristus yang datang untuk menjemput setiap orang yang tetap percaya kepadanya.
Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Perlu saya ingatkan bahwa tujuan video ini tidak saya buat untuk menyerang siapapun. Saya hanya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh saudaraku Bapak Ahmad Kainama terkait dengan ayat-ayat firman Tuhan yang menurut saya keliru, sehingga patut saya meluruskan ayat-ayat tersebut. Dan juga video ini tidak bermaksud untuk menyerang agama manapun. Saya hanya ingin menjelaskan yang sebenarnya tentang kitab suci yang saya miliki, jika ada orang-orang yang salah dalam menjelaskannya kepada publik. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.